bisa enggak pikun ini menyerang anak-anak dalam teori Dr. Sarah? Tapi mungkin Dr. Harun kita menjelaskan bagaimana olahraga tadi belum dijelaskan. Iya, ini lupa ya. Nah, itu sudah gejala-gejala pikun. Kurang fokus. Oh, kurang fokus. Olahraga apa yang bisa dilakukan supaya mentreatment ini supaya kita tidak cepat pikun? Iya. Sebenarnya semua jenis olahraga. Jadi pilihlah olahraga yang sesuai dengan fisik kita ya. Jadi kalau misalnya orang yang sudah manula ya, tentu dipilihkan olahraga-olahraga yang kurang impact ya, kurang. Seperti apa itu? Misalnya berenang, berenang atau jogging. Jogging, Ya, jalan santai. jalan santai atau yoga atau tai chi ya. Kalau bersepeda kan lagi ngetren sekarang sepeda. Ya kalau kuat enggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada penyakit lainnya ya, misalnya ada jantung, ada asma ya, ataupun apapun itu yang mengganggu aktivitas persepedaan ya dihindari dulu. Kalau bisa enggak pikun ini menyerang anak-anak dalam teori Dr. Sarah? Menyerang anak-anak ini jarang sekali ya, saya enggak pernah dengar itu ya, anak-anak. Jadi biasanya itu tadi sekali lagi saya jelaskan bahwa pada anak-anak itu paling gangguan Gagal fokus. Ya, gangguan fokus. Tribuners sudah jelaskan perbedaan pikun dengan gagal fokus. Ternyata menurut Dr. Harun, pikun dan gagal fokus tergantung umurnya. Dan rata-rata yang diserang adalah lansia atau orang tua. Atau orang-orang yang malas melakukan aktivitas fisik. Jadi sama malas bicara. malas bicara. Kalau orang malas bicara itu pendiam-pendiam, Cepat pikun. pasti cepat pikun. Kalau orang cerewet jarang cepat pikun. Oh begitu ya. Iya. Berarti istrinya yang di rumah cerewet, bersyukurlah. Berarti itu obat pikun yang Iya. sangat manjur. Nah, makanya kalau istrinya lagi cerewet, nah itu ternyata diobati pikunnya. Begitu Iya, dok ya. betul sekali. Terakhir dok, mungkin apa yang harus dilakukan jika dalam rumah kita ada gejala-gejala pikun? Ya, jadi kapan saya bawa ke dokter Ya, gitu ya. gitu. Jadi kalau dia misalnya sudah mengganggu aktivitasnya, contoh misalnya dia sudah tidak bisa mengurus diri. Ya. Lupanya itu sudah betul-betul mengganggu aktivitas sehari-hari. Tidak tahu dia di mana, tidak tahu jalan pulang, sering tersesat, sering lupa ini apa, ini kamar mandi atau ini kamar, ya sudah tidak tahu ini dia di mana, lupa namanya siapa, ya jadi itu sudah mengganggu aktivitas kesehariannya, maka silakan langsung dibawa ke dokter. Dan ingat untuk informasi tambahan, pikun ini sifatnya progresif, artinya akan semakin lama akan semakin buruk atau semakin berat. Obat ini hanya untuk menekan laju perburukannya. Jadi untuk latihan-latihan sejauh ini. Apakah pikun bisa disembuhkan dok? Nah itu tadi ya, bisa dalam artian menekan laju perburukannya. Tapi untuk menghilangkan 100% kalau umpamanya keburukannya 30% lah. Ya, untuk saat ini. Atau bisa direduksi menjadi 10%. Untuk saat ini teknologi yang kita miliki belum bisa meningkatkan perbaikan atau performa dari otak pada orang yang sudah mengalami pikun ya. Berarti dok, faktor keluarga itu penting dok ya dalam untuk mentreatment pikun ini. Ya benar sekali, betul sekali ya. Jadi memang otak itu sangat berpengaruh terhadap keluarga, lingkungan ya, terutama keluarga karena lingkungan terdekat. Contoh pada anak-anak, biasanya anak-anak lambat bicara itu karena kurang mendapat respon dari lingkungannya. Ya, misalnya mamanya kurang cerewet atau bapaknya. Ya pokoknya lingkungannya kurang mendukung untuk latihan bicara ya, pada anak-anak. Kalau pada orang tua sama, jadi orang tua itu tetap perlu diajak bicara, tetap perlu ditemani ya.
supaya juga terhindar dari pikun ini. Nah, kalau dia sudah tidak bekerja, ditinggal saja di rumah, tidak diajak bicara, pasti akan progresivitas dari pikunnya ini akan semakin cepat. Ya, begitu dok ya. Tribuners di mana saja berada, menarik sekali topik kita pada pagi hari ini bersama Dr. Ahmad Harun Muksin, spesialis neurologi, soal pikun. Tentunya kita berharap di usia muda, di usia remaja, di usia senja, kita terhindar yang namanya pikun. Tentunya yang disampaikan Dr. Harun adalah bagaimana kita bisa beraktivitas, bisa menciptakan suasana di rumah yang heboh, dan tentunya olahraga dengan mengkonsumsi minyak ikan yang bermanfaat untuk bisa pikun ini diminimalkan. Dokter Tribun akan kembali dengan topik yang menarik bersama Dr. Ahmad Harun Muksin, tentunya tetap bersama hostnya Dr. Wahyudi Muksin SH. Tribuners tetap di Dr. Tribun untuk topik-topik yang menarik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.